Serangan Israel ke Iran dilakukan 2 hari setelah proses mediasi perundingan Amerika Serikat dan Iran oleh Oman. Gempuran pun dilancarkan di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat selama lebih dari sepekan terakhir. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran, ada Bapak Dian Wirengjurit. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Arista. Baik. Selamat sore. Baik, Pak Dian, kalau menurut Anda, apakah serangan ini sebenarnya berkaitan langsung dengan isu program nuklir dan eskalasi militer terbarunya Iran, Pak? Terima kasih Mbak Arista. Kalau dikaitkan dengan program nuklir, sudah jelas tidak ada kaitannya. Karena sampai sekarang tidak bisa dibuktikan kok. Iran itu punya program senjata nuklir atau tidak. IAEA, lembaga yang resmi bertugas untuk memeriksa ada atau tidaknya nuklir Iran itu sampai sekarang tidak bisa membuktikan, padahal mereka sendiri tidak pernah baik, tidak pernah adil ya, selalu imparsial terhadap Iran, karena inspektur yang datang ke Iran itu sebagian tuh sebagian besar itu adalah spy, mata-mata negara-negara barat. Dan itu diakui oleh Direktur Jenderal yang sebelumnya. Dan memang Israel sampai sekarang ini dengan Direktur Jenderal yang baru ini pun juga memang diragukan kredibilitasnya. Selalu memihak kepada Amerika dan negara barat. Jadi saya tidak pernah percaya lagi dengan yang namanya IAEA. Nah, kaitannya dengan sekarang ketegangan yang terjadi buat saya mengada-ada ya. Tadi kan berapa kali disampaikan sama Presiden Trump itu bahwa serangan ini untuk menangkal ancaman Iran. Ancaman terhadap siapa, Mbak? Negara-negara kawasan Timur Tengah itu selama ini aman-aman saja, stabil-stabil saja, semua tetap berkembang, negara-negara Teluk itu semua maju-maju, sejahtera. Ancaman terhadap siapa? Terhadap Israel. Israel itu di sana, Israel itu justru dikepung oleh negara-negara Arab. Tapi juga kan tidak ada apa-apa. Jadi kalau bilang ancaman, ya itulah akal-akalannya yang namanya Netanyahu sama Trump. Saya tidak paham ya, Amerika kok mau dipimpin oleh pemimpin seperti itu yang maaf tidak jalan nalarnya gitu loh. Mengada-ada hanya seakan-akan membuat ancaman itu menjadi musuh bersama Amerika supaya mereka bersatu, karena dia tahu kok Trump itu sadar sepenuhnya bahwa yang namanya dirinya itu sedang menghadapi berbagai ancaman dalam negeri untuk impeachment, khususnya kasus pedofilinya. Nah, buat saya ini cuma mengalihkan perhatian aja supaya Amerika, masyarakat Amerika mungkin teralih isunya dengan wah iya kita ada ancaman. Padahal ancaman kepada siapa? Buat saya sekali lagi ini adalah tindakan yang biadab lah yang dilakukan oleh Amerika dan Israel ini terhadap sebuah negara Islam yang sedang menikmati bulan sucinya Ramadan. Apalagi di Iran itu bulan suci memang bulan yang khusus seperti negara Islam lainnya itu, dan di mana semua aktivitas agak dikurangi untuk bisa supaya kita fokus pada ibadah kita masing-masing. Nah, ini juga di lain pihak merupakan tindakan pengecut ya dari sebuah negara besar yang hanya berani melawan negara seperti Venezuela, Panama, tapi seakan-akan dia raja dunia gitu ya, negara adidaya, tapi kelakuannya pengecut. Makanya tidak heran kalau Eropa, negara-negara mitranya saja sudah mulai meninggalkan Amerika. Bahkan kalau mau jujur lagi, sebagian penasehat di sekeliling Trump pun tidak menganjurkan serangan ini dilakukan gitu loh. Tadi Mbak Arisa singgung sebelumnya perjanjian sedang dibina. Apa artinya sih? Ketika perjanjian dibina itu berarti sudah mulai muncul saling percaya. Nah, ini sama sekali tidak ada political will dan tidak ada goodwill dari pihak Amerika yang menggunakan kesempatan Iran yang mulai terbuka lagi harapan untuk mencapai suatu perjanjian damai seperti zaman Obama dulu. Sekarang malah buat saya ini pengkhianatan yang luar biasa ini. Ada yang mau ditambahkan? Diklarifikasi? Baik, tapi Pak Dian, kami mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi juga dari pemerintah Iran. Menurut Anda, apakah ini adanya tidak ada respon ini berarti ada kemungkinan Iran sedang menyiapkan balasan yang lebih dahsyat jika dibandingkan tahun lalu? Kalau dibayangkan balasan yang lebih besar pasti.
saya bisa menyatakan hampir pasti lebih besar. Karena tahun lalu itu, pelang 12 hari itu sudah menunjukkan Iran bisa menangkal, bahkan bisa membalas. Ya. Nah, ketika itu saja Israel dibuat terkaget-kaget, apalagi Amerika yang kemudian datang membantu dengan senjata yang paling dahsyatnya itu, yang juga ternyata tidak membuktikan Iran punya senjata nuklir, karena di tempat yang di mana bom Amerika dijatuhkan tidak ada radiasi yang berkembang keluar dari pusat-pusat nuklir itu. Artinya apa sih? Semua ini kan main-mainannya Trump. Nah, di Amerika itu ada dikenal gini loh, ada yang namanya military industrial complex. Artinya apa? Industri militer di Amerika itu tulang punggung perekonomian Amerika. Senjata-senjata yang dibuat, yang apa namanya, studi-studi yang dilakukannya menghabiskan miliaran dolar Amerika. Itu senjata-senjatanya selama ini kan dibeli oleh banyak negara di kawasan dan tidak terpakai. Nah, sekarang kelihatannya Amerika kan sudah memproduksi generasi barunya. Jadi senjata-senjata ini perlu dites kira-kira sebelum yang lama diupkirkan, diistirahatkan. Nah, buat saya ini bisa dilihat dalam kerangka itu juga. Coba lihat di TV itu, senjata-senjata seperti itu sudah disiapkan untuk menyerang sebuah negara yang jelas anggota NPT, Non-Proliferation Treaty, dan masih patuh sampai sekarang. Karena itu tidak ada program nuklir yang terbukti. Tapi persiapannya seperti itu. Saya pikir penasehatnya Trump ini apa yang dipikirkan dengan melihat presidennya seperti itu ya. Nggak ngerti saya juga. Baik, berarti dengan kata lain sebenarnya Iran saat ini sedang mempersiapkan untuk serangan balasan. Nah, jika dipastikan Iran akan membalas, ada kemungkinan berarti Pak Dian eskalasi militer yang jauh lebih luas dan besar. Kalau saya melihatnya, mudah-mudahan tidak salah, ini uji coba kedua. Uji coba kedua. Arlisa. Jadi artinya perang akan terbatas. Karena buat saya sekarang ini kalau dilihat Iran belum mengeluarkan pernyataan, tadi Mbak Arlita betul sekali, Iran pasti melakukan langkah-langkah yang pasti lebih besar dari yang sebelumnya. Apalagi sekarang sudah ada di Iran senjata-senjata dari Cina, dari Rusia. Saya kira itu tidak akan sekarang ini sudah bisa digunakan gitu. Kalau dulu kan masih wacana. Kalau sekarang kan sudah tiba senjata itu. Artinya apa? Ya, Iran pun akan membalas dengan setimpal, mungkin lebih besar. Tapi sekali lagi tolong diingat, serangan ini saja membuktikan bahwa yang ofensif itu siapa, yang agresif itu siapa, gitu. Nah, buat saya negara manapun kalau diserang lebih dulu punya hak yang lebih untuk membalas secara lebih besar. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk senjata sudah diterima bantuan ataupun kiriman dari Cina dan juga Rusia. Kemudian juga 2 hari yang lalu Hizbullah juga menyatakan dukungannya terhadap Iran. Dari bisa dikatakan sekutu-sekutu Iran ini sudah bergerak begitu, sudah menunjukkan bahwa mereka mendukung Iran. Lantas apakah tidak membuat gentar Israel dan Amerika untuk jika terus mengganggu Iran dalam tanda kutip? Terima kasih Mbak Arlista. Kalau kita lihat dari proksi-proksi Iran yang namanya Hezbollah atau Hamas atau Houthi dari Yaman itu, saat ini mereka sedang terpuruk, sedang lumpuh. Karena semua akses kepada mereka itu hanya berasal dari Iran. Dan akses itu sudah diputus antara lain di Syria misalnya, dengan pergantian rezim. Di Houthi kita juga lihat tidak mudah bagi Houthi untuk melewati Laut Merah untuk sampai di Israel misalnya, atau menghalangi Israel. Sementara Hamas sedang porak-poranda juga. Jadi kalau dibilang ancaman dari proksi mungkin minimal, tapi yang dilakukan jelas akan berupa aksi-aksi yang asimetris dengan gerilya, mungkin dengan yang Amerika bilang teroris, mungkin itulah yang akan dilakukan. Tapi dampaknya juga tidak akan kecil kalau mereka mampu konsolidasi dengan segala keterbatasannya ya. Nah, buat saya dukungan Hizbullah dan sebagainya itu tetap akan memberi warna kepada Israel untuk tidak main-main seperti yang perang 12 hari itu.
Baik, tapi Pak Adian, menurut Anda bagaimana Anda melihat serangan ini dalam konteks sejarah hubungan Israel-Iran, terutama setelah konflik udara nih pada 2 tahun lalu? Kalau di 2 tahun lalu atau tahun lalu? Tahun lalu, 2025. Nah, kalau konflik yang sebelumnya, Mbak, tolong. Israel itu tidak ada apa-apanya dibanding Iran, kalau mau jujur. Dia hanya bisa bertingkah karena dia punya induk yang namanya Trump. Ya. Kalau tidak ada Trump, ceritanya lain. Dulu waktu Amerika di bawah Obama, yang ada adalah perdamaian. Ya. Nah, sekarang ini baru mereka bertingkah lagi. Jadi militer Israel tidak perlu dikhawatirkan. Serangan udara yang tahun lalu itu kan pesawat-pesawat Israel mana ada yang bisa menjangkau Iran karena keterbatasan tangkinya. Makanya dibantu oleh tangki-tangki kapal-kapal tanker Amerika yang dari Doha itu. Baru mereka bisa di udara, bisa ikut menyerang. Amerika sendiri dengan tadi teknologi canggihnya B2-nya, bomber B2-nya menjatuhkan tuh bom itu, bunker buster katanya. Tapi tidak ada gambaran yang nyata tentang jatuhnya itu di mana. Yang pasti sampai saat ini tidak ada radiasi yang berkembang membahayakan masyarakat Iran. Berbeda dengan kecelakaan di Fukushima. Dengan bencana alam radiasinya kemana-mana, rakyat Jepang diungsikan. Berbeda dengan Chernobyl yang karena kebocoran dari reaktornya satu kota dikosongkan. Kalau ini tidak ada radiasi, jadi kalau dikatakan mereka berhasil, saya juga serangan udara Amerika dan Israel pada tahun lalu itu dibilang berhasil itu apanya? Kalau Israel sendiri mengalami kerusakan yang sama gitu. Kalau Amerika ya jelas, mereka pangkalannya di mana-mana, mereka kaki tangannya di mana-mana. Ya, Iran mungkin belum terpikir untuk menyerang langsung Amerika daratannya dengan rudal-rudalnya yang konon kini sudah bisa menjangkau Amerika. Oke, tapi buat saya ini hanya sekedar peringatan masing-masing. Uji coba yang kedua, perang akan terbatas. Itu poinnya. Uji coba kedua, perang akan terbatas. Tapi kalau misalkan kita lihat dan kita kaitkan, Pak Dian, dengan lembaga yang sudah dibuat oleh Trump, Board of Peace begitu. Board of Peace memang memfokuskan kepada Palestina. Tapi kalau misalkan kita mengaitkan dengan serangan Israel ke Iran, apakah Board of Peace ataupun BOP ini negara-negaranya salah satunya adalah Amerika, Israel, dan Indonesia begitu. Ini kira-kira menurut Anda bertentangan dengan tujuan BOP ini sendiri nggak sih? Bukan hanya bertentangan, Mbak. Saya dari awal tidak pernah setuju dengan Indonesia masuk BOP. Kita itu jelas tertipu kok. Makanya istilahnya itu BOP itu kayak jebakannya Trump gitu. Makanya saya mengatakan itu sebagai Trump trap gitu ya. Jebakan dia. Karena yang ada iming-iming. Mbak Rista, BOP itu sendiri kan tujuannya damai secara luas ya. Coba perhatikan ininya, piagamnya ya. Itu tidak sebut kata apapun tentang Palestina atau Gaza. Tidak ada. Yang ada berusaha menciptakan, memajukan upaya perdamaian di berbagai area konflik. Ya. Nah kalau sekarang lagi diupayakan untuk fokus kepada Gaza, silahkan. Tapi apakah sikap seperti ini dengan melakukan penyerangan diam-diam terhadap masyarakat yang lagi menikmati melaksanakan ibadah bulan Ramadan seperti ini sesuai dengan prinsipnya sendiri? Buat saya bukan hanya Trump menjilat ludahnya itu. Dia memang sudah tidak bisa dipercaya siapapun. Jujur, coba lihat. Kongres pun tidak tahu BOP. Artinya apa? Dia jalan sendiri. Kedepannya dia akan menjadi pimpinan sebuah organisasi yang memiliki dana besar luar biasa karena iurannya anggotanya besar untuk membangun Gaza. Artinya apa? Itu proyek pribadi yang dia butuhkan bantuan. Nah tadi Mbak Alisa, buat saya penting sekali itu Mbak, bahwa di situ ada Israel dan Amerika, tapi Indonesia join ke sebuah organisasi yang punya tujuan sama, katakan dalam hal ini merekonstruksi, melakukan pembangunan kembali di Gaza, berarti kan harus ada komunikasi dengan Israel. Dan Israel dalam konteks
BOP di Gaza itu mempunyai kedudukan khusus karena Indonesia harus berkonsultasi dengan Israel dan Mesir. Itu ada di traktat dan di piagam damainya Trump. Artinya apa? Berarti kita harus siap bekerja sama. Iya. Sementara kalangan Hamas sendiri pun sudah bilang, kita tidak menerima BOP, kita tidak akan membiarkan, kita tidak akan keluar dari Gaza yang merupakan tanah kita. Iya. Nah, di BOP dan di 20 poin damainya Trump itu tertulis nyata bahwa BOP itu harus menyingkirkan Hamas dari upaya rekonstruksi Gaza. Nah, sekarang Hamas diusir, Gaza dibilang akan diciptakan sebuah perdamaian, sekarang dia membuat perang. Kira-kira orang seperti apa yang memutuskan tindakan seperti ini kalau bukan orang yang agak terganggu mungkin pikiran dan hatinya. Oke, baik. Pak Dian, tahan terlebih dahulu karena pemirsa kami ada informasi mengenai laporan dari Muhammad Hussein, jurnalis sekaligus aktivis kemanusiaan di Kairo, Mesir, pasca kegagalan perjanjian nuklir antara Iran dan Amerika. Semakin dekat, teman-teman. Timur Tengah sedang memanas, kemungkinan pecah dalam beberapa jam ke depan. Jadi saya ingin update kepada kalian informasi terkini ya. Negosiasi nuklir antara Amerika dan Iran yang terjadi beberapa hari terakhir ini gagal total. Amerika langsung kirim kapal induk dan pesawat militer ke kawasan. Dan itu direspon oleh Cina. Cina sekarang hari ini sudah mengeluarkan peringatan warganya jangan ke Iran. Bahkan semuanya suruh pulang yang ada di Iran. Amerika juga nggak mau kalah. Amerika bilang ke seluruh warganya jangan ke Iran dan yang ada di Iran segera keluar sekarang. Ini artinya memang serius. Tambah lagi ada himbauan dari maskapai internasional. Misalnya Air India resmi menyetop semua penerbangan ke Israel selama seminggu ke depan. Bahkan di Israel sendiri, ini baru saya dapat hari ini, beberapa jam lalu, rumah sakit Hadasyah yang terbesar di sekitar Palestina jajahan, itu sudah siaga penuh dan para pasiennya sudah dievakuasi. Jadi intinya serangan Amerika Israel ke Iran, ini hanya tinggal menunggu waktu. Baik, Pak Dian, boleh minta tanggapannya dari laporan begitu, bahwa untuk banyak negara yang sudah mulai memberikan alert jangan berkunjung ataupun jangan mendatangi Iran dan warganya yang ada di Iran ini harus segera keluar dari Iran. Tanggapannya seperti apa, Pak? Mbak Alisa, begini loh, Iran itu sebuah pusat keperadaban ya. Jadi sejarahnya panjang, makanya peninggalan sejarah di sana sangat banyak. Selama ini turis asing barat itu banyak yang berkunjung kok. Mereka bebas di sana karena mereka tujuannya adalah menikmati kehebatan peradaban di masa lalu. Kira-kira kan gitu. Iya. Dan itu bukan hanya dari bangsa-bangsa yang punya hubungan diplomatik dengan Iran. Negara Barat Eropa pun saya di sana banyak. Saya sebelum perang di bulan Juni itu saya pun seminggu sebelum perang itu saya masih di Iran gitu ya. Dan masih bertemu karena saya berkunjung napak tilas ke tempat-tempat saya pernah kunjungi dulu. Sebulan saya di sana. Saya masih bertemu dengan orang Jerman. Tapi umumnya orang Jerman, Amerika yang di sana itu adalah orang Amerika yang punya kewarganegaraan ganda. Jerman Amerika misalnya. Jadi Amerikanya tidak dipakai, Jermannya dipakai bisa masuk, kira-kira gitu kan. Nah, kalau itu disuruh keluar warga negara yang berpaspor ganda ini keluar, ya mungkin ya karena patuh sama paspor Amerikanya. Tapi saya yakin masih banyak yang tetap menikmati karena pusat-pusat itu tersebar luas di seluruh wilayah Iran. Dan tolong diingat, Iran itu negara daratan yang punya laut, tapi maksudnya nomor 15 di dunia, artinya luas. Jadi kalau sekarang kelihatan di foto, di video itu 1-2 ledakan, itu adalah di tempat-tempat itu, belum nyampe seluas yang dibayangkan seperti waktu perang 12 hari pun kita membayangkan kan kayaknya Iran, seluruh negara Iran yang genting begitu ya, Pak ya? Kayak genting, kayak darurat. Padahal itu lokal karena sifatnya uji coba. Sekarang pun masih uji coba. Nah, kalau kaitannya dengan perjanjian damai, saya mau bilang begini loh. Saya tidak benci apalagi anti masyarakat Amerika karena saya tahu mereka waras. Yang saya khawatirkan itu pemimpinnya. Di masa sebelumnya itu pemimpinnya sangat toleran, sangat bisa diajak dialog,
seperti Obama sehingga perjanjian damai bisa tercapai. Artinya apa sih? Waktu itu saja sudah damai Iran sama Amerika. Kok sekarang dibatalkan dalam sekejap oleh Trump tahun 2018 itu? Artinya apa sih? Ya memang orang seperti Trump ini tidak menginginkan Iran yang tenang karena dia satu-satunya wilayah atau negara di Timur Tengah yang belum dia kuasai dalam konteks geopolitiknya. Sebagian besar lainnya sudah dalam pengaruh Amerika. Kenapa Iran? Karena sumber daya alamnya yang melimpah luar biasa yang masih dibutuhkan dunia. Buat saya Iran akan bertahan terus mempertahankan kedudukan seperti ini. Artinya sampai kapanpun tidak akan dibiarkan dia jatuh di tangan negara seperti Amerika yang di bawah pimpinan pemimpin yang pengecut, licik, culas seperti Donald Trump. Baik, terima kasih banyak diskusinya pada sore hari ini Bapak Dian Wirangjurit selaku mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran. Semoga serangan yang dilakukan Israel terhadap Iran ini segera jujur segera mendapatkan balasan dari Iran. Baik, terima kasih banyak Pak Dian. Salam sehat. Baik, pemirsa, sebelumnya gelombang serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon. Serangan dilaporkan terjadi di sejumlah titik di Lembah Beka dan menewaskan remaja Suriah berusia 17 tahun. Serangan udara Israel menghantam wilayah pinggiran Mistar dan Budai di barat kota Baalbek, Lebanon. Ledakan juga dilaporkan terjadi di dekat Halabta, Beka Utara, serta kawasan pegunungan barat yang berbatasan dengan Hermel. Seorang remaja Suriah berusia 17 tahun dilaporkan meninggal akibat serangan di Lembah Beka. Militer Israel menegaskan serangan ini menargetkan infrastruktur milik kelompok Hizbullah meskipun kesepakatan gencatan senjata masih berlaku.